Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Bukti dengan NIM 2250 1251016. Di sini saya akan membuat video tentang wiring rangkaian kendali motor start delta manual pada mata kuliah praktek instalasi listrik industri dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alex Sandria Jayawardana. Oke, tadi langsung saja ya. Di sini ada dua rangkaian, yaitu yang sebelah sini adalah rangkaian power dan rangkaian kendali. Nah, kita akan merangkai rangkaian kendali terlebih dahulu. Jadi di sini ada sumber ya dari netral dan sumber 3 fase. Di sini kita pilih salah satu saja. Saya akan pilih sumber dari R. Jadi R ini langsung ke MCB 1 bus. Nah, setelah dari MCB 1 bus ini kita hubungkan ke overload. Lalu dari overload ini ada dua kontak ya, normally open dan normally close. Yang kita gunakan yang normally close. Kita hubungkan ke input dari emergency switch. Emergency switch outputnya kita hubungkan ke inputan dari push button off. Lalu dari output push button off, maaf sebentar, kan kita hubungkan ke input dari push button on sini. Terus setelah itu output dari push button on akan kita hubungkan dengan A1 dari code KM1. Jadi ini sebagai main power ya, KM1-nya. Lalu tidak lupa kita kunci ya. Ini sini. Ya, ini seperti ini. Tidak lupa kita beri tanda ya, agar memudahkan dalam membacanya. Ini terhubung, ini juga terhubung. Setelah itu dari output push button on kita akan hubungkan dengan jogging switch. Di sini, oke, ini bisa dihubungkan seperti ini. Setelah itu kita beri tanda ya, sini. Oke, selanjutnya di dalam jogging switch ini terdapat dua kontak ya, ada normally close dan normally open. Nah, untuk yang normally close ini akan kita gunakan sebagai kontak untuk sambungan start atau bintang ya. Dari sini saya akan menghubungkan ke kontak ke KM3, tapi sebelum masuk ke KM3 kita harus melewati interlock dari KM2 atau normally close dari KM2. Langsung saja masukkan. Oke, setelah itu kita hubungkan ke A1 dari KM3. Oke, setelah itu kita akan menggunakan yang normally open dari jogging switch. Jadi ini akan menjadi sumber dari rangkaian delta ya, atau segitiga. Kita akan hubungkan ke KM2. Tetapi sebelum kita masuk ke H1 dari KM2, kita harus menggunakan interlock dari KM3, yaitu kontak normally close. Langsung saja kita tarik, hubungkan ke kontak normally close KM3, lalu outputnya kita hubungkan ke H1 dari KM2. Oke, sini. Jadi yang ini juga kita perlu pengunci ya, penguncinya dari KM2. Jadi kita tarik saja dari sini, kita hubungkan ke normally open dari KM2, yang satunya kita hubungkan ke sini. Setelah itu kita beri tanda ya, terhubung. Oke, setelah itu kita akan memberi kita untuk rangkaiannya sudah selesai. Jadi kita sekarang merangkai untuk lampu indikator. Nah, untuk lampu indikator RST ini tentu saja bisa diambil dari sumber ya. Kita hubungkan dari sini R, ini ke S. Nah, sebentar, lalu besar, kita kecilkan sedikit. Oke, R, kita hubungkan ke R. Itu juga dengan S, kita hubungkan dengan lampu indikator S. Itu yang T, kita hubungkan dengan lampu indikator yang T. Terus setelah itu kita beri netral ya. Wah ya, juga untuk KM-nya jangan lupa kita beri netral juga. Nah, jika tidak ada maka tidak akan bisa untuk beroperasi. Langsung saja. Di sini kita bisa hubungkan dari KM1 hingga KM3 ini. Kita hubungkan dengan netral dari sumber. Setelah itu kita beri netral untuk yang lampu. Jadi kita hubungkan. Nah, sudah. Oke, setelah itu kita akan wiring yang lampu, yang run, standby, dan overload. Nah, untuk yang run ini kita bisa ambil sumbernya jadi setelah push button on. Untuk yang run bisa kita ambil dari sini saja.
yang lebih dekat bisa masuk. Ya, lalu untuk yang standby ini bisa kita ambil dari antara off dan on. Kita bisa ambil dari sini, seperti ini. Tarik saja, terus gabungkan dengan lampu indikator standby. Kita beri tanda dulu, sini, di sini. Untuk yang lampu indikator OL, kita bisa menggunakan terminal OL yang normally open. Langsung saja kita tarik. Oke, ini sudah, tinggal kita beri netral ya. Langsung saja kita hubungkan. Ini juga kita hubungkan jadi satu ya. Kita mendapat sumber. Oke. Nah, untuk yang ABC ini, lampu indikator ini akan saya gunakan untuk ketika pada saat KM1 aktif beserta pada sambungan delta. Jadi pada saat KM1 aktif dan KM3 atau sambungan bintangnya aktif, maka yang akan menyala lampunya yang A dan yang B. Jadi kita akan kita ambil dari untuk yang A, kita bisa ambil dari sini saja, jalur dari A1 dari KM1. Langsung saja kita tarik. Oke, langsungkan. Oke, untuk sambungan yang B atau sambungan pada saat sambungan bintangnya aktif atau on, kita bisa ambil dari jogging switch yang normally close. Oke, untuk yang C atau sambungan pada saat sambungan delta aktif, kita bisa ambil dari output jogging switch yang normally open. Terus seperti ini. Maaf, saya akan merapikan yang ini ke sedikit lebih rapi ya. Sini kita tarik. Oke, lalu kita tambah dengan netral. Kita hubungkan saja. Coba kita hubungkan dengan yang atas ya. Kita semuanya mendapatkan supply dari sumber netral. Oke, sebentar. Ini tidak ada sambung. Akan saya ulang. Oke, ini kita bisa tarik. Maaf, sebentar. Ini bisa kita tarik ke bawah untuk mendapatkan supply netral dari sumber. Seperti ini ya. Lalu kita hubungkan dengan netral dari KM3. Ya, lalu kita beri tanda ya, agar menandakan bahwa terhubung. Sini, di sini. Ini seperti itu. Yang tadi untuk sambungannya juga coba kita beri tanda di sini, dan di sini. Oke, untuk rangkaian kendalinya sudah selesai. Langsung saja kita beralih ke rangkaian power. Nah, rangkaian power ini kita ambil dari sumber 3 pas, langsung masuk ke NFP ya. Langsung saja kita hubungkan. Lalu dari NFP kita akan masuk ke MCB 3 pas di sini. Oke, langsung kita hubungkan. Yang D juga. Setelah terhubung, kita akan lanjutkan untuk menghubungkan dari MCB 3 pas ke magnetic kontaktor dari KM1. Oke, langsung saja kita hubungkan. Lalu waktu dari KM1 dari magnetic kontaktor ini kita masukkan ke overload. Setelah itu kita dari output overload ini kita masukkan ke motor ya, sambungan motor. Jadi ini ke bawah sini kita hubungkan. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke magnetic kontaktor yang kedua. Nah, berhubung yang ini saya menggunakan sambungan segitiganya di magnetic kontaktor 2, maka kita akan melakukan jumper. Jadi di sini 5 akan saya hubungkan dengan 1, 3, saya hubungkan ke 3,
lalu 1 saya hubungkan ke 5. Setelah itu untuk uh, terminal nomor 2 dari KM2 ini akan saya hubungkan ke motor, yaitu ke bagian Z ya. Oke, langsung saja hubungkan ke motor yang Z. Lalu untuk yang terminal nomor 4 ini kita akan hubungkan ke terminal yang X yang paling ujung seperti ini. Untuk yang terminal 6 maka kita akan sambung untuk pada Z. Langsung saja. Ini setelah itu KM3 ini menjadi KM untuk sambungan bintang atau star ya. Jadi yang atas ini hanya perlu kita sambung jadi satu saja seperti ini. Nah, oke ya. Sudah. Untuk yang terminal nomor 2 ini akan kita hubungkan dengan terminal nomor 6 seperti ini. Lalu 4 akan kita hubungkan dengan 4. 6 akan kita hubungkan dengan terminal nomor 6. Terminal nomor 2, maaf. Setelah itu kita akan memberikan tanda agar terlihat terhubung. Sini, sini, sini. Itu juga dengan yang ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk rangkaian kendali motor start delta dengan manual ya, menggunakan jogging switch dan lampu indikator dari RST, lalu ada run, standby, oil, dan pada saat tombol start ditekan maka KM1 dan KM3 akan menyala, yang berarti itu adalah sambungan star ya. Jadi lampu A ini kan dari A1 ke KM1 ini akan menyala, dan lampu B menandakan sambungan bintang. Lalu apabila tombol jogging switch ini ditekan maka yang normally close ini akan terbuka dan normally open ini akan tertutup. Jadi setelah sambungan start tadi akan beralih ke sambungan delta. Jadi untuk lampunya akan menyala tetap A karena magnetik kontaktor utama, jadi KM1, dan KM2 akan menyala. Jadi lampu A dan C akan menyala yang menandakan bahwa itu rangkaian atau sambungan delta gitu. Segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.